Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lufitri Sari, NPM 22411072. Saya dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Dari mana saja sih sumber resiko likuiditas? Yang pertama yaitu aset, yang kedua utang, yang ketiga transaksi rekening, administratif, konsentrasi dari aset dan utang, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan yang terakhir aset pada sumber pendahuluan. Nah, apa sih tujuan utama dari manajemen risiko likuiditas? Yaitu memelihara kecukupan likuiditas perusahaan sehingga setiap waktu dapat memenuhi hutang perusahaan yang jatuh tempo. Memelihara kecukupan likuiditas perusahaan untuk mendukung pertumbuhan aset perusahaan yang berkelanjutan. Dan selanjutnya menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat optimal dan menjaga kepercayaan nasabah. Penerapan manajemen risiko likuiditas yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, dan yang terakhir sistem pengendalian internal. Pengukuran risiko likuiditas. Yang pertama yaitu quick ratio. Apa sih quick ratio? Quick ratio atau rasio cepat adalah metode rasio yang menunjukkan adanya kemampuan bisnis atau perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Nah, quick ratio ini tidak mengikut sertakan persediaan atau stok karena stok biasanya berubah barang dengan transisinya menjadi utang, uang kebutuhan waktu yang sangat lama. Nah, quick ratio ini mengandalkan adanya aset yang bisa diubah menjadi uang dalam waktu yang sangat singkat. Nah, yang kedua ada profil maturitas, yaitu profil maturitas adalah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan skenario tertentu terhadap posisi likuiditas bank dalam kondisi krisis. Nah, profil maturitas ini mencakup pengukuran kemampuan dengan menyerap potensi kegagalan dan diperkirakan dalam kondisi yang krisis. Pengukuran risiko likuiditas yang selanjutnya yaitu proyeksi arus kas. Nah, proyeksi arus kas adalah proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar, termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen. Selanjutnya, stress testing. Stress testing adalah pengujian dilakukan dengan menggunakan skenario tertentu terhadap posisi likuiditas bank dalam kondisi krisis. Nah, stress testing bertujuan untuk mengetahui posisi bank dalam kondisi krisis dan menilai kemampuan bank dalam Nah, adapun contoh soal dari manajemen risiko likuiditas yaitu PT Zulian memiliki data keuangan kas sebesar 10 juta, efek sebesar 10 juta, dan piutang sebesar 20 juta, aset tetap sebesar 100 juta rupiah, utang dagang sebesar 25 juta, utang wesel sebesar 15 juta rupiah, dan utang jangka panjang sebesar 40 juta rupiah, saham biasa sebesar 60 juta rupiah, dan laba ditahan sebesar 20 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, berapakah total aset PT Zuliani? Hitunglah rasio likuiditasnya. Nah, gimana sih cara pengerjaannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama yaitu diketahui total aset. Rumusnya ya, total aset sama dengan
kas ditambah efek ditambah piutang ditambah barang ditambah aset tetap. Total aset sebesar 160 juta rupiah. Rasio likuiditas yang pertama current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan hutang lancar, yaitu 60 juta rupiah dibagi dengan 40 juta rupiah sama dengan 1,5 atau dibagi 150%. Nah, yang kedua quick ratio. Rumusnya aset lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. 60 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah dibagi dengan 40 juta rupiah. Hasilnya yaitu 1 atau 100%. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun.